Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Yandari dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai merumuskan solusi dan pengambilan keputusan berdasarkan model, proses, dan jenisnya. Proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan berbagai jenis model dan proses. Berikut adalah beberapa jenis model dan proses pengambilan keputusan yang dapat digunakan. 1. Model pengambilan keputusan rasional. Model ini bersifat logis dan berurutan. 7 langkah yang biasanya dilakukan dalam model ini adalah mengidentifikasi keputusan yang perlu diambil, mengumpulkan informasi yang relevan, mencari solusi alternatif, mendapatkan solusi alternatif, memilih solusi terbaik, menerapkan solusi, dan menyatukan kemajuan untuk menentukan apakah keputusan yang diambil berhasil. Yang kedua, model pengambilan keputusan kreatif. Model ini mencakup pengumpulan informasi dan untuk solusi serupa dengan model wawasan tentang masalah serta menghasilkan ide-ide potensial pengambilan keputusan rasional. Perbedaannya, alih-alih mencari pro dan kontra setiap alternatif pengambilan keputusan, memasuki periode di mana mereka mencoba tidak secara aktif memikirkan tentang solusi yang sama sekali tujuannya agar pikiran bawah sadar mengambil alih dan menentukan mereka ke keputusan yang tepat, seperti model pengambilan keputusan Aquarium 1. Yang ketiga, model pengambilan keputusan intuitif. Model ini didasarkan pada pengalaman dan insting. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi mereka untuk membuat keputusan tanpa mempertimbangkan banyak alternatif. Model ini biasanya digunakan dalam situasi yang mampu tumbuhkan kuantikan ranat dan tanpa mempertimbangkan banyak alternatif. Model ini biasanya digunakan dalam situasi yang membutuhkan keputusan cepat dan tidak terlalu berdampak besar. Yang keempat, yaitu pemecahan masalah. Proses ini melibatkan 4 tahap, yaitu fase pengumpulan fakta, fase pengumpulan ide, fase penemuan solusi, dan fase implementasi solusi dan dalam memilih jenis model dan proses pengambilan keputusan yang tepat. Perlu mempertimbangkan dampak keputusan yang akan diambil. Jika keputusan berdampak besar pada tim dan perusahaan, maka pengambilan keputusan rasional atau kreatif mungkin lebih cocok. Namun jika keputusannya diambil terlalu berdampak besar, maka model pengambilan keputusan intuisi dapat digunakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua mengenai menganalisis perencanaan, urgensi perencanaan, jenis, prinsip-prinsip, dan proses perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses dalam manajemen yang melibatkan penetapan tujuan pada pengumpulan informasi, analisis, dan pengambilan keputusan berdasarkan fakta mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan. Ada 2 macam perencanaan strategis, yaitu perencanaan teknis dan perencanaan operasional. Perencanaan strategis perencanaan yang terkait dengan penetapan tujuan jangka panjang organisasi atau pemerintahan, serta menetapkan rencana strategis untuk mencapai tujuan tersebut. Poin pertama yaitu perencanaan teknis. Perencanaan teknis dengan implementasi rencana strategis dengan menetapkan rencana teknis yang lebih terperinci dan fokus pada tujuan jangka menengah organisasi atau pemerintahan. Yang kedua yaitu perencanaan operasional. Perencanaan yang berfokus pada implementasi taktik dan tujuan jangka pendek organisasi atau pemerintahan. Perencanaan ini terkait dengan pengelolaan sumber daya seperti Adapun prinsip-prinsip perencanaan meliputi teknokratis dan partisipatif. Prinsip teknokratis dilakukan secara sepihak oleh para teknokrat yang duduk di struktur pemerintahan, tidak melibatkan warga masyarakat, sehingga perencanaan pembangunan biasanya justru tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan karena seringkali jauh dari harapan dan kebutuhan masyarakat.
Sedangkan prinsip partisipatif memberikan peluang masyarakat untuk memberikan masukan dan aspirasi dalam menyusun rencanaan pembangunan. Itu saja materi yang dapat saya bahas pada presentasi kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.